Halo semuanya, saya Arya Martin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membagikan atau sharing mengenai tahapan daripada desain menggunakan software Xocad. Sebagai konteks, Xocad ini adalah salah satu software Computer Aided Design atau CAD, atau disingkat juga sebagai CAD, di mana software ini sudah banyak digunakan untuk mendesain restorasi indirect. Sebagai contoh, bridge dan juga crown. Namun pada perkembangannya pada zaman sekarang, Xocad ini bahkan sudah bisa digunakan untuk mendesain daripada gigi tiruan lepasan atau gigi palsu. Namun pada kesempatan atau video kali ini akan dibagikan mengenai cara mendesain menggunakan Xocad untuk bridge 4 unit, yakni gigi 32 sampai 42. Dan dari dokter gigi yang merefer, gigi yang akan menjadi abutment adalah gigi 32 sampai 41 dan akan dibuat bridge cantilever dengan elemen gigi 42. Secara umum, Xocad ini dibagi menjadi 5 tahapan, yakni yang pertama dimulai dari margin line detection, kedua tooth placement, ketiga freeforming awal, keempat konektor, dan yang kelima adalah freeforming akhir. Ini tahapan untuk membuat bridge secara umum. Oke, di awal tadi sudah dilakukan margin line detection, dan hal-hal yang perlu diperhatikan pada margin line detection adalah bahwa kita harus dapat memastikan margin daripada preparasi giginya ini sudah sesuai dengan ketentuan atau kondisi di mulut pasien. Hal ini dapat dikonfirmasi juga langsung dengan dokter gigi yang merefer apakah sudah sesuai atau belum. Sebab jika marginnya tidak sesuai, ditakutkan restorasi akhirnya akan menjadi open atau kita sebut sebagai ada overhang, atau kondisi di mana crown ini menyangkut dan tidak smooth dengan margin preparasi yang dilakukan dokter sebelumnya. Dan kita tentunya tidak mau hal itu terjadi sebab dapat menjadi sumber masalah di kemudian hari seperti makanan mudah menyangkut atau dan berdampak pada kondisi atau kesehatan gusi pasien. Oke, ini tahapan keduanya yakni tooth placement. Tooth placement ini adalah prosedur di mana operator bisa memilih daripada bentuk daripada gigi untuk pasien atau untuk desain case ini. Dan hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam tooth placement adalah tentunya pertama anatomi atau bentuk gigi itu sendiri. Dan di Xocad ini sendiri sudah banyak library atau pilihan-pilihan daripada anatomi gigi yang dapat dipilih, dan biasanya sih disesuaikan dengan bentuk gigi lainnya atau bentuk gigi di dalam mulut pasien itu sendiri. Kita dapat memilih mana yang paling sesuai. Setelah itu, kita di dalam tooth placement ini kita akan menempatkan gigi, dan hal yang perlu diperhatikan juga adalah keharmonisan lengkung giginya. Tentunya kita tidak mau desain akhir pada bridge ini gigi pasien menjadi tonggos atau terlalu maju. Ya, sehingga harus disesuaikan dengan lengkung gigi di sebelah-sebelahnya agar lengkungnya ini harmonis dan juga bagus. Dan tentunya kita harus melihat juga kontak gigit dari gigi yang kita tempatkan. Hal ini dapat dilihat dari teraan di atas gigi itu. Jika teraan ini berwarna biru, berarti gigitannya ini atau kontaknya ini ringan. Namun jika dia semakin berwarna merah, maka kontaknya ini dapat disebut sebagai terlalu kencang atau bahkan berlebihan, sehingga harus ditipiskan atau dimundurkan giginya. Setelah tooth placement dirasa sudah tepat, maka dilanjutkan dengan freeforming awal. Untuk freeforming awal ini konteksnya adalah kita memperbarui atau menambahkan bentuk yang kita inginkan dari gigi itu sendiri. Untuk freeforming awal umumnya sih tidak terlalu lama untuk konteks bridge-nya ya, karena memang nanti di akhir kita akan melakukan freeforming kembali.
Namun yang perlu diperhatikan pada freeforming awal ini, yang penting adalah semua permukaan gigi sudah sesuai dengan minimal thickness. Minimal thickness ini adalah tadi yang ada kemerahan. Nah, di sini masih terlihat masih ada kemerahannya, itu adalah minimal thickness. Pada freeforming awal yang penting sudah menutupi hampir sekitar 80% atau 70%-nya. Karena setelah itu kita akan memasang konektor, dan konektor ini tujuannya adalah untuk menghubungkan antara elemen-elemen gigi satu dengan yang lainnya agar bridge dapat saling menopang. Nah, setelah konektor dipasang, biasanya memang akan ada sedikit perubahan pada bentuk gigi di awal, sehingga memang freeforming di awal tadi tidak terlalu lama. Setelah dipasang konektor, maka kita akan melakukan freeforming final. Nah, freeforming final ini kita akan memperbaiki kembali bentuk daripada gigi dan juga konektornya yang sudah dipasang, sehingga perbedaan utamanya di sana ya. Di sini sudah ada konektornya. Dan freeforming ini adalah prosedur yang paling memakan waktu menurut saya, karena kita akan menyesuaikan bentuk dan juga anatomi giginya. Dan ada banyak cara yang dapat digunakan untuk melakukan freeforming ini, seperti menambahkan atau mengurangi serta menghaluskan. Selain itu juga di Exocad ini menyediakan fitur menarik daripada anatomi gigi. Nah, saya pribadi suka menggunakan campuran metodenya. Jadi kalau saya, hal utama yang saya perhatikan adalah anatomi bagian depan, atau kita sebut sebagai ada transitional line angle-nya. Dan harapannya transitional line angle menjadi tegas, dan ketika di-milling atau sudah jadi akhirnya kita dapat melihat dengan jelas anatomi itu. Kalau di desain memang terlihat terlalu menonjol, itu masih tidak apa-apa, karena nanti masih bisa kita lakukan adjustment setelah restorasi ini di milling atau dicetak. Dan kembali kita harus memastikan bahwa kontak gigitnya tidak terlalu kencang. Kalau saya pribadi lebih suka tetap di antara range warna biru atau sampai warna hijau. Umumnya sih warna biru ya, kalau hijau mungkin sudah terlalu kencang. Perhatikan juga kontak antar giginya. Jadi kalau saya pribadi suka membuat kontak gigi bridge ini yang cukup berdekatan dengan metode penarikan pada anatomi giginya. Karena jika kita menambahkan, umumnya hasilnya tidak smooth. Dan jangan lupa juga untuk desain ini saya sarankan untuk selalu berkonsultasi kepada dokter yang merefer atau dan juga kepada pasien, sebab anatomi atau estetika daripada gigi ini, khususnya gigi depan, sangat bergantung atau berbeda-beda ya pendapatnya, dan sangat subjektif. Oke, ini sudah mencapai tahapan akhir. Biasanya saya akan melakukan smoothing pada seluruh permukaan gigi. Diharapkan nantinya setelah sudah di smooth, hasil akhirnya akan lebih halus sehingga dapat lebih mudah untuk pemrosesan selanjutnya, yakni finishingnya. Jadi tidak banyak bridge yang kita kurangi lagi. Dan untuk permukaan belakang, umumnya saya akan melakukan penebalan. Tujuannya agar restorasi akhir ini memiliki ketebalan yang cukup, namun tetap halus ya. Dan kita pastikan juga minimal thickness atau yang warna kemerahan sudah terpenuhi semuanya.
Oke, mungkin sekian dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan dapat dituliskan pada kolom komentar dan sampai jumpa pada video berikutnya.